Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Microsoft Office. Ini adalah pertemuan kedua dari Microsoft Office Excel yang akan kita pelajari. Jadi selanjutnya adalah fill handle. Fill handle adalah menghandle isian. Nah, gitu. Contohnya misalkan Januari. Misalkan klik biasanya mouse-nya berupa plus putih tebel. Kalau kita taruh di pojok kanan bawah, kita geser ke bawah, maka dia akan urut Januari, Februari, Maret ya. Itu fill handle. Sebagaimana nomor angka 1, misalkan kita klik ke bawah, nah, maka angka semua, tapi ada pilihannya di sini. Ada pilihannya fill seri itu berarti naik. Gitu ya. Atau fill formatting only, formatnya saja yang sama, ukuran font, bentuk font, sebagainya semua format sama. Fill without formatting, flash fill, nggak bisa ya. Jadi klik, ini fill series untuk menaik ya. Terus misalkan 5, kita drag ke kanan, tadi ke bawah, kita drag ke kanan, maka hasilnya kalau fill seri nggak bisa ya, nggak bisa. Walaupun fill seri nggak bisa ya, tidak bisa berubah menaik, harus satu-satu memang yang digeretnya. Jadi kalau geretnya satu-satu dia akan bisa fill serinya bisa naik, tapi kalau geretnya bareng 2 sel langsung tidak bisa. Atau tadi misalkan Januari, bisa copy, paste sel ya. Ada paste yang sama, ada paste value nya, paste formula, paste transpose, enggak. Terus ada paste, ada formatting, paste link, jadi banyak paste spesial, paste formula, paste value dan sebagainya ya. Link picture, paste biasa, bisa diklik, di transpose berarti dia harus 2 tabel ya, harus 2 row gitu. Sekarang misalkan gini, misalkan ini kita tulis Syamsi ya, kita blok, kita copy, fill formatting only, nggak bisa. Syamsi dot sama. Oke. Maka klik, terus flash fill. Kurang bisa, coba taruh di sini. Kurang bisa juga ya. Flash fill itu untuk mengopi berdasarkan blok sebelah kirinya. Jadi seharusnya ini tulisannya Syamsi Presa Surya gitu ya, kalau di drag ke bawah atau digeser ke bawah.
Oke, tadi copy paste tadi ya sudah. Copy, kalau di pastenya ada banyak pilihan ya. Kalau transpose itu oh ya, ini ada transformnya. Transpose maka jadinya seperti ini ya, kan menurun jadi mendatar ya. Transpose misalkan menyalin sel, menyalin sel misalkan menyalin untuk alamat sel menyalin rumus, misalkan ini copy di sini ya, misalkan di sini, terus sama dengan kita ketik A1 dikali B1 dikali B1 itu sini ya, enter ya, maka 1 kali 2 hasilnya 2. Ketika di drag ke kanan maka hasilnya A1 kali B1, B1 kali C1, ini adalah C1 kali D1, D1 kali E1 dan bergeser terus ya. Gitu. Oke, anggap aja ini kalau digeser ini adalah ini dikali dengan, ditambah aja dengan bawahnya. Kalau digeser yang ini digeser ke bawah, maka yang 11 A1 tambah A2, yang bawah ini 15 berarti A2 tambah A3, ini adalah A3 tambah A4 dan seterusnya ya. Itu dalam menggeser. Bagaimana kalau kita ingin angkanya pancet, misalkan kita hapus dulu ini, kita ingin yang dikali itu cuma 10, lainnya ngikut. Nah, jadi misalkan gini ya, ini dikali dengan ini tapi pengalinya tetap 10, maka yang A2 kali B2 maka 10 nya kan pancet atau tetap, maka bisa kita kasih angka dolar, simbol dolar. Kalau kita geser ke kanan maka yang berubah adalah hurufnya atau kolomnya. Supaya hurufnya tetap nggak berubah, harus dikasih depannya huruf, harus dikasih angka dolar ya, seperti ini ya. Maka ketika digeser maka 10 kali B2, 10 kali C2, 10 kali D2 dan seterusnya ya. Gitu. Contohnya lagi, misalkan kita mau nambah ke bawah tadi seperti yang tadi. Ini ditambah dengan ini. Kita ingin satunya ketika digeser satunya tetap tidak berubah. 1 itu berarti kalau digeser ke bawah, digeret ke bawah seperti ini, yang berubah itu adalah angkanya. Maka angkanya kita kasih dolar depannya. Maka kita drag ke bawah, maka ini adalah 1 tambah A2, ini 1 tambah A3, 6, 1 tambah 4, 1 tambah A5, ini pancet tidak berubah ya. Oke, kalau dua-duanya dikasih drag ya bisa saja, misalkan ini dikasih dolar. Kalau mau amannya tetap di sini aja yang kalau dua-duanya dikasih dolar, maka ketika di drag digeser maka A-nya pancet, 2-nya juga tetap, jadi A2 di poin ini aja terus berarti ya. Oke, terus
untuk logically, fungsi logika pada Excel ya. Jadi misalkan sama dengan logical formula ya, logical if jika if kurang dari 3, lebih rumit pakai ini, kita pakai ini aja. If, atau kita pakai ini aja, if A1 lebih kurang dari 5, maka dia adalah jelek. Oke, terus koma lagi. If A1 kurang dari 8, maka dia sedang. Koma, bila lebih dari 8 maka dia baik. Ya, maka jelek. Ini bukan A8, kita anggap aja ini bukan A5, kita anggap saja ini 3 ya. Terus ini adalah 5 karena angkanya 1 sampai 7 saja. Oke, maka dia jelek. Nah, gitu. Jika A1 kurang dari 3 maka jelek. Jika A1 kurang dari 5 maka dia sedang. Jika lebih dari 5 maka baik. Nah, kalau digeret ke kanan, maka ini jelek, sedang, baik. Nah, gitu ya. Itu if pada Microsoft Office Excel. Terus selanjutnya kita akan belajar ke conditional formatting. Jadi misalkan ini ada suatu deret angka ya, deret angka, kita tab home. Ini conditional formatting. Kita ingin memberi angka highlight yang misalkan lebih dari 5. Maka yang di highlight adalah ini aja ya, lebih dari 5. Maka yang di highlight adalah ini aja ya. Kalau mau menghapus format yang tadi, entry sheet, nah hapus ya. Kalau kita ingin highlight yang between antara misalkan 4 sampai dengan 10, maka yang di highlight adalah 7, 4, 6. Nah, ini hasilnya ya. Ini adalah hasil highlightnya tadi. Clear untuk menghapus seluruh format seluruh sheet. Nah, apa lagi yang bisa dioprek? Ini adalah meng-highlight 10 item tertinggi. Kalau 5 item tertinggi berarti 63, 7, 4, 12 sudah highlight. Kalau 4 item tertinggi ya 63, 7, 12, 4 nggak masuk ya. Oke, itu adalah conditional formatting ya. Clear rule kita hapus lagi. Terus dan lain sebagainya. Untuk data bar kita bisa membuat ini berubah menjadi data bar. Jadi bisa kelihatan naiknya ya. Jadi 63 maka full, kalau 7 itu sedangan, 12 agak banyak, 1 itu
kecil 4,75. Ini adalah data bar. Oke, begitu. Terus bisa manage rule ya. Manage rule kita bisa atur, kita nyurul ini adalah mengubah warnanya juga bisa. Lowest, highest. Kalau lowest seperti ini, kalau highest misalkan seperti ini ya bisa diatur ya. Ini lowest, ini highest dan sebagainya. Between dan sebagainya. Ini adalah new formatting, top rank 10% nya, formatnya bisa diatur bold atau apa ya, dan sebagainya. Ini format cell ya. Oke, terus kita akan masuk ke tabel ya. Jadi tabel seperti yang pernah dibahas sebelumnya, tabel di menu insert klik tabel ya, atau bisa klik kanan, atau bisa di menu home format tabel S ini ya. Gitu ya. Maka akan seperti ini. Di sini nanti bisa kalau sudah keluar seperti ini, di desain akan ada namanya tab tabel ya. Summaris pivot tabel, remove duplikat, berarti menghapuskan duplikat ya. Menghapus duplikat. Kolom 1 saja. Unselect all ya. Yang duplikat akan terhapus ya. 7 duplikat terhapus. Kita undo aja, sudah. Terus convert to rank, export. Kalau export itu di export ke serpent list atau pivot diagram. Terus jadi bisa diekspor ke dalam web juga. Tabel style option. Ini ya header, total row. Ada total row-nya adalah 76. Jadi jumlahnya 76. Ini ya ke bawah. Total row, banned, first column, last column ya, dan sebagainya. Di menu tabel ini bisa diurutkan juga. Jadi ini diurutkan smallest to largest. Nah, maka data kirinya akan ikut berubah. Kenapa? Karena sebelumnya data baris 1 itu 19191919 ini ya. Itu adalah miliknya baris 1. Tapi jadi kalau ini di edit maka semuanya ikut enggak ikut berubah. Tapi yang lainnya enggak ikut berubah. Tapi misalkan ya ini klik largest to smallest. Maka semuanya ikut berubah ya, ini akan berubah. Ini smallest to largest juga ikut berubah semua ya. 1 tadi 191919 ya. Jadi semuanya ikut berubah, menyesuaikan dengan itunya. Karena baris ke kanan itu ada berhubungan semua. Nah, misalkan mau diurutkan, klik kanan, sort. Nah, custom sort bisa di custom. Enggak sih. Klik insert. Oke, ini bisa diurutkan, berubah semua ya.
atau sortnya bisa di custom ya. Ya gitulah, jadi bisa diotak sendiri ke depannya, diturutkan, difilter. Ini sebenarnya ada filternya juga. Oh ya, di sini bisa ada sort and filter ya, coba kita klik. Nah, di home ada sort and filter, ada, kita klik kemana, custom. Oh, tetap sama ya. Oke, mungkin itu materi Excel kali ini, yaitu membuat tabel. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.